Tapi Silas kan ikut nyanyi. Karaoke ini 2 orang. Silas bisa nyanyi karena dia hoki di sebelah Paulus. Paulus itu seorang rasul. Lihat itu rasul kalau buka bicara, kalau yang asli begini. Hai Raja Agripa, tidak pernah sekalipun aku tidak setia kepada penglihatan dari sorga. Rasul itu visionary. Katakan visionaris. Rasul itu visionaris. Di saat seperti itu Silas mungkin kuat dalam janji, tapi dia berkata, aku siap mati. Mungkin Silas berkata begini, aku siap mati. Paulus berkata, hus. Paulus berkata, hus. Silas berkata, aku siap meninggal dunia. Paulus berkata, hus. Aku tahu, Paulus berkata, aku yang tulis loh itu, jangan lupa. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku juga siap, Silas maksudnya. Tapi visi kita harus sampai ke Roma. Memberitakan Injil ke New York saat itu. Memberitakan Injil kepada kota kenamaan. Kita bawa Injil sampai ke sana. No. Tuhan berkata sama saya, itu akan terjadi. Mungkin Silas siap untuk mati. Paulus berkata, saya visionarisnya. Listen guys, jemaat yang saya kasih, yang ada di dalam hati kami. 2030, 300 gereja akan berdiri. Jangan ditawar, it's done. It's done. Saya bersyukur untuk season ini. Sekarang lebih kepingin lagi gereja-gereja itu berdiri. Coba bayangin dunia tanpa touching. Gereja justru karena masa-masa seperti ini akan menjadi lebih mahal. Gereja akan lebih berharga. Ketika dunia ini kesepian tanpa jamahan, semua orang ketakutan, no, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. The touch of Jesus will be more needed. Zaman Tuhan akan lebih dibutuhkan. Oh, saya mimpi satu lagi, boleh saya beritahu? Semalam saya mimpi lagi. Oh, dalam mimpi yang sama, bukan mimpi lagi ya. Itu mimpinya satu mimpi. Saya lupa ceritakan tadi. Dalam mimpi saya lihat couple-couple, pasangan-pasangan, itu bergandeng tangan. Dalam mimpi saya berkata, enggak boleh Tuhan, corona, suami istri kok. Saya bayangkan kalau saya kena wabah apa, istri saya pasti enggak tahan. Pasti dia mau jamah saya. Peduli amat ketularan. Kalau sampai istri saya yang terjangkit sesuatu, saya mending mati bersama dengan istri saya daripada saya hidup tidak menjamah dia. Atau dijamah dengan dia. Saya tidak ngomong ini sebagai kata-kata gegabah. I'm just trying to tell you. Meskipun social distancing ini menjadi the word of the day atau kata-kata hari ini. Listen suami istri, pererat yang namanya pernikahanmu. Mungkin dengan hubungan luar segalanya, inti terakhir di molekul terkecil itu suami istri di dalam gereja. Belajar untuk menjamah, berikan jamahan lembut. Saya lihat couple-couple itu kayak elus-elus tangannya, pasangannya. Seperti ini, dilus-lus seperti ini. Saya lihat dengan jelas, couple-couple, pasangan-pasangan. Justru yang biasa ini kasar, Anda bisa ngomong sesuatu yang halus. Belajar untuk elus-elus istrinya atau suaminya. I love you. Mari kita lakukan bersama. Saya juga mau lakukan lebih lagi setelah saya selesai khotbah ini. Saya melihat itu. Tahu enggak, justru gereja akan semakin berharga. Keluarga yang takut akan Tuhan semakin bersinar. Justru di dalam dunia yang tanpa jamahan ini, jamahan kasih semakin diperlukan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lanjut lagi, tidak lama lagi saya akan selesai. Tapi kita lihat sekarang Paulus, Silas itu hoki. Dia itu beruntung mengalami ini di samping Paulus. Visionaris. Jangan hilang visimu ya. Visimu harus semakin jelas. Justru di tengah-tengah sekarang gereja gonjang-ganjing seperti ini. Apapun keputusan setiap gereja, God bless you. Setiap gereja punya tuntunan sendiri, makanya punya pengembalaan sendiri dari Tuhan kan. But remember, these words, kata-kata ini, to all churches, bukan cuma Mawar Sharon. In the future, di masa depan, semua teknologi bisa gantikan manusia. Kecuali satu tidak bisa gantikan. Jamahan, dan itu milik gereja. The church will touch the world. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah.
Dan seketika itu juga, tiba-tiba setelah tengah malam itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya bernubuat bagi para pengusaha juga. The hour is coming, jamnya akan datang. Tuhan akan putar balikan semudah membalikkan tangan. Akan terbuka kembali semua pintu bagi dirimu jikalau hari-hari ini tertutup. Dan akan terlepas semua belenggu bisnismu. Saya minta kepada para pengusaha sekarang, business owner terutama yang paling suffering, yang paling menderita di rumah-rumah sekarang, cukup angkat tangannya. Dear Lord Jesus, aku berdoa, firman di ayat 26 ini akan dibuktikan. Terbukalah semua pintu untuk mereka kembali. The hour is coming, not the day. Bukan harinya akan datang, jamnya akan datang. Hitungan jam Tuhan akan bukakan pintu kembali bagimu. Akan terlepas semua belenggumu. God bless you, God increases you. Tuhan meningkatkanmu, menambah-nambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Tuhan tidak berdusta. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk mereka juga. The day is coming. Our God is deliverer. Allah kita adalah pelepas sejati. Dia akan melepaskan umatnya. Pasti itu. Cuman ini concern saya dari firman Allah. Kalau Tuhan lepaskan waktu itu, kita malu nggak? Kita malu nggak? Maksudnya apa ya? Katakan kalau tiba-tiba di sebuah swalayan, lalu tiba-tiba ada tunangan, mereka berdua pacaran lah ya. Boyfriend and girlfriend jalan sama-sama. Lalu terjadi perampokan. Angkat tangan semuanya. Terjadi perampokan, 5 orang perampok datang ke situ. Mau ngambil di cash register, ngambil uangnya semua dan semua orang ditodong pistol. Katakanlah, bukan swalayan lah ya, toko mart yang kecil gitu ya. Semua ketakutan Anda di sana dengan pacar Anda. Anda perempuan, pacar Anda, boyfriend Anda juga di situ. Tadinya gandengan. Tapi ketika terjadi perampokan, tiba-tiba pacar Anda, yang laki itu, bersembunyi di balik Anda. Yang perempuan dijadikan perisai manusia. Tadinya gagah perkasa, I will protect you, I love you lah, semua gombalnya keluar. Tapi ketika perampokan terjadi, yang wanita dimajukan, dia bersembunyi di belakang tubuh yang perempuan yang sama ketakutan. Lalu deliverance datang, kelepasan terjadi. Polisi masuk, Kopassus apalah, membebaskan sandera. Ketika bebas, saya tanya yang wanita, masih mau nikah sama laki-laki itu atau tidak? Tidak. Mungkin gak mau. Meskipun sudah berlalu musim itu, deliverance has come, kelepasan telah terjadi, Anda tidak mau jadi sama laki-laki itu. Anda tahu, waktu di musim tadi bahaya, Anda dikorbankan. Waktu di musim susah, Anda tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan tanya, Anda mengasihi dia enggak, musim baru akan tiba. Kita layak atau tidak. Tuhan akan berikan deliverance, terbuka semua pintu. Tapi pada waktu itu kita menoleh ke belakang, kita aja akan malu ngaca. Laki-laki itu harusnya tahu diri, dia akan malu sama girlfriendnya. Kita akan malu berkata, waktu itu aku kurang mulia. Waktu itu aku kurang mulia. Saya mengambil suatu keputusan. Setelah lewat musim ini, saya menoleh sebagai orang, saya harus bangga. Sebagai hamba Tuhan saya harus bangga. Sebagai gembalamu saya harus bangga mengambil setiap keputusan kiri atau kanan, whatever it is. I will have to be proud of myself. Bukan berarti bangga itu sombong. Saya harus bisa menengadah kepala saya dan berkata, waktu di musim bahaya, waktu di musim sesak, waktu musim masalah atau musim apa, I was faithful. Saya setia. Saya bersyukur. Paulus kalau terjadi gempa bumi, lalu tadinya kalau dia mengeluh ketika gempa bumi terjadi, siapa bilang gempa bumi itu karena puji-pujian? Gempa bumi itu terjadi karena Tuhan, bukan karena dia muji atau enggak, bukan karena kelakuan. Tuhan memang meresponi dia hadir di atas pujian umatnya, saya ngerti. Tapi itu Tuhan pure, itu daulatan, enggak percaya, coba muji. Selalu akan terjadi gempa bumi enggak? Enggak tentu. Itu kedaulatan Allah. Untungnya Paulus pada waktu dipasung, dia memuji Tuhan. Jadi waktu dia bebas, dia bangga, I praise you. I praise you. I praise you, aku memujimu. Untungnya Silas juga bangga. Aku juga loh
Silas gak mau kalah, bukan jual jasa. Dia berkata pada saudara, aku juga bersama dengan Paulus, malah justru di masa itu aku kuatkan Paulus. Lalu Paulus senggol dia, aku juga kuatkan kamu. Mereka sama-sama pelukan dan bangga dan berkata, hey bro, God bless you. Mereka keluar itu bangga. Mereka keluar bangga. Bapak ibu saudara, pintu akan terbuka. Ketika kepala penjara E27 terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Wah, ini kebalik sekarang. Mejanya sudah diputar balikkan. Karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, stop, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Nah pertanyaannya, waktu semua ini lewat, badai berlalu, saya enggak ngomong cuma corona, terlalu overrated. Saya ngomong badai apapun di dunia lain kali datang. Prinsip ini cokolkan, camkan di dalam jiwa kita. Sebagai orang Kristen, sebagai papa, sebagai suami, sebagai teladan iman, sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak muda yang kuat dalam Tuhan. AOGers, sebagai jemaat Kristus yang dicintainya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, pengusaha Kristen. Prinsip ini camkan. Ketika semua badai berlalu atau badai apapun juga kemudian hari. Masihkah kau ada di sini? Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jangan celakakan merekamu, dirimu sendiri. Sebab we are all here. Sebab kami semuanya masih ada di sini. In the presence of God. Waktu ini semua berlalu. Are you still that deep in the presence of God? Or are you in the dungeon? Waktu semua ini sudah berlalu. Apakah Anda bisa berkata kepada semua orang sekelilingnya, pada Tuhan dan dirimu sendiri. Aku masih ada di sini. Di ruang paling tengah di hadirat Allah, bukan ruang tengahnya penjara. I want to be able to say that of me. Saya mau bisa ngomong itu tentang diriku. I'm here. I am here. I am here because of your love, grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Setelah berlalu kita bisa berkata, Jesus, terima kasih. I'm still here. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Saya ganti sedikit. Ku telah memuji-Mu dari dulu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bisakah kita berteriak dengan paru-paru kita, dengan mengembang dan berkata, stop, don't hurt yourself. I'm okay, I'm still here. Aku masih di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar dia, tersungkur dia di depan Paulus dan Silas. Mereka yang tersungkur di depan Paulus dan Silas, bukan sebaliknya. Paulus dan Silas yang tersungkur di depan dunia. Mereka yang tersungkur di depan Paulus dan Silas. Pastikan kepala kita menengadah, dia yang mengangkat tanduk orang benar. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah harus ku perbuat supaya aku selamat? Saya suka kata Tuan, Tuan. Dia pakai kata Master, Sir, Tuan, Tuan, apa yang harus ku perbuat supaya aku selamat? Dunia masih punya satu pertanyaan yang gereja harus jawab. Pertanyaan itu bukan tentang wabah, bukan tentang musibah. Pertanyaan itu tentang keselamatan. Tuan, Tuan, harusnya dunia harus memanggil kita Tuan, Tuan. Kitalah tuannya dunia. Kitalah tuan-tuannya dunia. Bertindaklah seperti Abraham. Belum memiliki tanah Kanaan, dia bertindak seolah-olah telah memperolehnya. Kita memang minoritas. Kita memang adalah gereja. Kita tetap di dunia ini. Mungkin sekarang di dunia ini lebih banyak orang yang menentang Tuhan. Saya mengerti. Tapi mengerti satu hal, mari kita pahami. Bahwa Tuhan kita pencipta bumi. Yang kita sembah itu. Kitalah tuan-tuan di dunia ini. Karena itu kita harus menguasai keadaan kita. Di dalam hati itu urusan kita. We are the masters of our circumstances. Keadaan kita. Kitalah tuan-tuan itu. Karena dunia harus bertanya kepada kita.
Gimana caranya kalian kok bisa damai sejahtera? Gimana caranya kalian kok bisa mengimbangi antara iman dan bijaksana? Gimana caranya kalian membuat keputusan itu, doanya seperti apa? Pertimbangannya apa? Gimana kalian itu kok bisa tetap sukacita? Gimana kalian kok bisa sembuh? Gimana kok Tuhan? Kita lihat ayat berikutnya 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, tunjukkan kepada Tuhan. Dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Justru ini kesempatan Bapak Ibu Saudara, karena begitu banyak orang hari-hari ini lonely. Katakan lonely. Banyak orang yang merasa kesepian, tanpa jamahan. Manusia itu orang. Jadi kalau tidak ada zaman waktu bayi, besarnya bisa masalah psikologi, bahkan kesehatan. Ini semuanya ilmiah. Bahkan kalau kita sudah tua pun tanpa zaman, kita bisa kesepian. Moodnya itu pasti nggak bagus. Justru di masa seperti ini, beritakan firman. Karena di saat-saat seperti inilah seluruh dunia ini membutuhkan Tuhan. Ini bukan pandemi. Roh haus dan lapar akan Tuhan sekarang kemana-mana. Justru orang-orang tanya tentang tujuan hidup. Mereka yang tidak punya kepastian, mereka butuh iman. Mereka yang ketakutan, mereka butuh penghiburan, mereka butuh firman. Justru hati yang lonely, yang hampa, yang merasa distant, isolated, jauh, tersingkirkan, terisolasikan. Orang-orang seperti itu hari-hari ini justru butuh Injil Kristus. Dan kita yang harus bawa. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu Paulus dan Silas memberitakan Injil. Harusnya mereka korban, mereka jadi tuan. Dan seluruh rumah itu percaya Tuhan. By the way, cerita kepala penjara Filipi inilah salah satu daripada cikal bakal gereja Filipi yang Paulus rintis di samping Lydia, pengusaha kain ungu itu. Bapak Ibu Saudara, ini justru yang disebut setback jadi setup. Paulus mengalami kebangunan rohani keluar dari penjara itu. Malah justru Paulus yang menuntun orang-orang yang memenjarakannya kepada Tuhan. Di hari-hari seperti ini, saya dorong kita semuanya untuk bukan cuma semakin sungguh-sungguh, tapi beritakan firman baik tidak baik waktunya. Kita tidak harus jamah, kita tidak harus datang ke rumah orang, kecuali kalau CG ya kan. Kalau CG kan tidak sembarangan orang. Hari-hari ini text message akan sangat berguna buat orang. Kasih mereka firman. Kita tetap bisa ikuti himbauan. Telepon seseorang, pasti banyak waktu untuk terima telepon. Kalau hari-hari ini telepon orang lalu orangnya berkata, gak ada di rumah. Hampir-hampir gak percaya, hampir-hampir semua orang di rumah. Call them. Ci, apa kabar? Kalian baik-baik, satu keluarga. Boleh gak saya doakan? Dia kan kaget. Lu orang kan juga termasuk. Harus jaga diri tentang corona lah dan sebagainya lah. Kok bisa peduli telepon padahal orang itu gak kenal Tuhan atau mundur dari Tuhan. Atau orang yang gak pernah sungguh-sungguh. Ada telepon aja itu bisa dihargai loh. Hari-hari ini orang kesepian loh. Kenapa gak bisa lihat kesempatan dalam kesempitan? Karena ketika orang lonely, people need Jesus. Biasanya kalau orang mapan, mereka gak mikirkan kekekalan itu urusan kedua. Nanti saja, masih sibuk saya. Tapi sekarang orang kesepian. One call can save lives. You don't have to go, you can call them. Bisa telepon mereka. Saya yakin semua orang di genggamannya semuanya itu mikirnya macam-macam. Berita semua masuk. Gimana? Ini saatnya Injil adalah berita juga. Kabar baik namanya. Dan Anda adalah kaki yang indah yang membawa Injil dengan sepatu kerelaan. Just one call away. Just one verse, satu ayat. Anda tidak usah nubuatan demikian firman Tuhan. Kita bisa telepon seseorang. Pak, Koh, ya kan? Atau siapa? Mas, aku cuma merasa tergerak untuk doakan. Tenang aja, Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Ya. Sorry ya, bukan mau khotbahi ya, aku ini bukan pendeta. Ngomongnya gitu gak apa-apa. Oh iya gak apa-apa. Cuman ingin doakan aja supaya seluruh keluarga selamat dan aman. Lihat, nabur itu sekarang. Bukan numpuk dan takut. Nabur. Ketika nanti masa tuayan, kalau tidak nabur sekarang, tuayanmu tidak akan ada. This is the perfect time to show kindness. Untuk menabur kebaikan. Seperti Paulus.
Dia menabur di hati kepala penjara ini dan dia menuai seluruh keluarganya, bahkan seluruh kotanya. Ini waktunya kita set up untuk kerajaan Tuhan. Ini waktunya kita semua dipakai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita semuanya bangkit berdiri. Praise the Lord. Thank you Jesus. Jesus, I love you. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Jesus, I love you. Though the seasons may change, though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Suatu hari kita harus keluar dengan bangga, katakan ini. Jesus, I love you. Rasakan hadirat Allah menjamahmu sekarang. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you now. I won't regret later. Yesus, aku mencintaimu sekarang. Aku tidak akan menyesal nanti kemudian. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, oh Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Dimanapun Anda berada, jangan malu. Rentangkan tanganmu, angkat ke Tuhan. Katakan, Jesus, I love you. I'm not sorry for loving you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Lord. I love you today. Jesus, I love you. Aku mengasihimu hari ini juga. Today. Jesus, I love you. Oh, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. 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 Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Hear the cry of my heart. Oh, let's worship Him. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Ora mamaya sandea. Hinaraya sando ramaya sandara maya sando. Ora maya sandara ramaya sandara ramaya sandara ramo.
di hidup kami, di gereja kami, di kota kami, seperti di surga. Oh haleluya. I'm so happy. I'm so happy in your presence, Lord. I'm so happy. I'm so free in your presence, Lord. Oh, betapa bahagianya di dalam hadirat Allah. Betapa merdeka, betapa bebasnya hadirat Tuhan. Sehingga bayar haleluya saudara. Orang yang dipasung belenggu dilepaskan. Mari kita semua memuji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas. Mari kita berdoa dan memuji namanya. Orang bayasin, orang bayasin. Semua jemaat orang bayasin. Orang bayasan, anak bayasan. Biarlah bayasoy. Biarlah bayasan, anak bayasan. Inarala bayasan, anakmu. Inarala bayasan, anakmu. Irabaya sana namaya mayara. Oh ramaya sande. Iyara ramaya sanda namaya so. Inarabaya sanda namaya sana namaya so. Haleluya. Haleluya. Sikarabada kabaya sana nama. Haleluya. 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 Ramamaya sana namaya. Oramamaya sana namaya sana namaya se. Haleluya. 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 Oramamaya sana namaya. Haleluya. Musik tetap main dengan perlahan. Setiap keluarga di rumah-rumah, suami istri bergandeng tangan. Anak-anaknya juga ada di sekelilingnya. Peluk mereka. Family bukan. Mari, semua yang sekarang sudah di keluarga-keluarga, setiap family, yang family dulu. Mari kita olesi dengan darah anak domba. Para full timer Harun yang di sini, kita betul-betul menguasai seluruh ruangan ini. Kursi-kursi itu, setiap jemaat kita di rumah-rumah. Let's pray for them. Tugas kita adalah tongkat dan gada, penggembalaan, berdoa, syafaat. Olesi mereka dengan balsam Gilead. Olesi mereka dengan darah anak domba Allah. Setiap pintu itu Tuhan, setiap anak, setiap suami istri itu pernikahan mereka. Oh ramaka syadana maram. Oh rama-rama, olesi dengan darah Yesus. Setiap wabah, setiap penyakit, bukan cuma corona, apapun juga semua yang memisahkan, tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus, dan tidak ada yang bisa memecah belahkan keluarga itu di dalam nama Yesus Kristus. I pray for the power of unity in the family. Aku berdoa untuk seia sekata, seiman di dalam nama Yesus Kristus. Kasih shalom yang artinya nothing is missing, nothing is broken. Tidak ada yang hilang dalam rencana Allah atas keluarga itu. Jemaat kami yang tercinta itu, jemaat-Mu yang Kau percayakan pada kita, pada kami ya Tuhan. Tidak ada nothing broken, tidak ada yang patah, tidak ada yang putus dalam hadirat Allah. Dalam rencana Tuhan atas keluarga tersebut. Semua yang patah akan Kau sambungkan sekarang oleh urapan. Setiap yang hilang akan Kau temukan sekarang dengan urapan. Receive the Holy Grace and Mercy. Terimalah urapan dari Roh Kudus di dalam nama Yesus. Sekali lagi, setiap orang-orang dengan karirnya sekarang kena gonjang ini, termasuk mereka yang pengusaha-pengusaha, punya business owners. Di tempat-tempat di mana Anda berada sekarang, mari kita berdoa. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Jikalau Tuhan yang menutup pintu, siapa yang bisa membukanya? Sekarang bukan lagi perbedaannya antara orang miskin dan orang kaya. Sekarang perbedaannya hanyalah adalah kambing atau domba. Tuhan, ini domba-domba-Mu yang Kau percayakan. Ampuni kalau ada dosa. Ya Tuhan, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Tapi hamba berdoa ya Tuhan Yesus, ini umat-Mu, urapi ya Tuhan bisnis dan pekerjaan mereka, penghidupan mereka untuk keluarga dan masa depan. Ini bendahara-bendahara kerajaan-Mu ya Tuhan, mereka bukan orang biasa. Terimalah urapan dari Roh Kudus. Tuhan selaputi, Tuhan terus selubungi setiap pekerjaan-Mu dengan hikmat-hikmat dari tempat maha tinggi. Receive the grace and mercy. I pray for a miracle Tuhan. I pray for a running well. Untuk ya Tuhan Yesus, aku berdoa untuk sumur-sumur yang baru, sumur-sumur lama juga ya Tuhan Yesus, mengalir aliran air yang baru yang diperbaharui di dalam nama Yesus Kristus.
Receive the anointing of Jesus di dalam nama Yesus. Ciki-ciki yang sedang bertemu untuk mendengarkan ini, saya bisa merasakan kehadiranmu. I feel your presence. Not only Jesus presence, bukan cuma hadirat Yesus, your presence tuh, kehadiranmu. Saya bisa merasakan this is something strange to me. Sekalipun sekarang ada layar antara Anda dan saya dan kami, I can feel your presence. I can feel your presence. I can feel your presence. Ciki-ciki yang ada berkumpul bersama-sama sekarang, cukup angkat tangan aja. Setiap ciki sel grup yang ada. Oh, terima kasih Tuhan. Receive the Holy Spirit. Kuatkan ciki itu Tuhan. Justru di masa-masa seperti ini, ciki dibutuhkan. Persekutuan saudara siapa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Kau ada di sana Bapak. Datanglah di tempat sana Bapak. Datanglah di sana Bapak. Jamah ya Tuhan Yesus, setiap molekul kecil di dalam gerejamu ini ya Tuhan, setiap family, setiap jemaat yang bertemu di rumah-rumah, Tuhan Yesus urapi mereka ya Tuhan Yesus. Akan ada kepala penjara Filipi yang bertobat satu persatu. Orang-orang dari dunia berkati setiap taburan mereka akan Injil. Tuayan yang akan terjadi pula. Dan jaga ya Tuhan setiap tentaramu dengan sepatu kerelaan ini ya Tuhan. Termasuk anak-anak muda Army of God yang berkumpul bersama-sama. Mungkin yang belum pulang ke rumah, tidak pulang ke rumah orang tuanya. Yang sendiri, Anda tidak sendirian. You can be lonely, you can never be alone. Anda bisa merasa sendirian, tapi Anda tidak pernah sungguh-sungguh sendirian. Karena Tuhan bersama denganmu dan gereja ini bersatu. Ada akselerasi akan terjadi. Receive the Holy Spirit. Mari kita semua berdoa sama-sama. Terimalah urapan yang baru ciki. Dalam nama Yesus, receive the anointing of the Holy Spirit. 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 Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Jesus, I love you. Sama-sama nyanyikan. Yeah. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Going free what is true. Jesus, I love you. Saya interupsi sedikit. Saya melihat gusi berdarah disembuhkan nama Tuhan. Gusi berdarah. Saya tidak tahu how serious that disease is. Penyakit itu tapi seperti gum disease atau suatu masalah dengan gusi Anda. Jesus is healing you. Full timer di sini angkat tangan terus, jangan turun. Kita doakan untuk jemaat kita terkasih. Kreatin. Saya lihat angkanya tiba-tiba. Saya tidak tahu normalnya berapa, tetapi I speak life, kehidupan kepada ginjal seseorang yang sudah kurang berfungsi. Tapi dari dokter nanti, bukan dari Anda. Dari dokter, dear jemaat yang sekarang mendengarkan ini ada salah satunya. Ini adalah untuk Anda. Nanti dokter akan berkata, kita pantau dulu, rasanya belum butuh untuk cuci darah. Let's pray, kita berbahasa roh, berbahasa lidah. Orang marah-marah, aku berdoa untuk ginjal itu kau hidupkan Tuhan di dalam nama Yesus. Orang marah-marah. Lengan sebelah kanan, sebelah sini. Di antara dengan dadanya, saya tidak tahu pria atau wanita. Di sini di bawahnya, di dalam lekukan tangan. Di ketiaknya sini ada satu benjolan selama 1 bulan, tambah besar, Anda khawatir. Mungkin ganas dan sebagainya. Di dalam nama Yesus. Semua benjolan tanaman yang Tuhan tidak tanam, setiap tumbuhan itu akan tercabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus Kristus. Lungs, paru-paru, saya tidak tahu ada hubungannya dengan wabah ini atau tidak. I curse you virus. Aku kutuki kamu virus dalam nama Yesus. Come out of that person's lungs. Keluar dari paru-paru orang itu. Dia adalah jemaat kami, jemaat Tuhan yang tercinta. Keluar dari sana dalam nama Yesus. Alergi. Saya lihat ada orang yang tangannya blontang semuanya.
kulitnya alergi, atau semua alergi aku sebutkan, dan yang tidak aku sebutkan satu persatu. You are a lie, kau adalah dusta hai alergi. Aku tengging kamu di dalam nama Yesus. Kami tengging kamu keluar di dalam nama Yesus Kristus. I speak healing and I declare healing in Jesus name. Ucapkan kesembuhan dalam nama Yesus. Ora magabaya shanana matagabaya. Angkat kedua tangannya. May God prosper your soul. Biar Tuhan membuat jiwamu makmur terlebih dahulu dan membuat tubuhmu sehat untuk kemuliaan Tuhan. Bait suci Roh Kudus, bukan hanya gereja dan gedungnya, tapi jemaat dan tubuhnya. Receive Holy Spirit, receive the Holy Grace and Mercy of Jesus. Dalam nama Yesus, Jesus, I love you. Don't you love Him? Sing, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. True. Jesus, I love. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hallelujah. 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 Mari kita terima berkat Tuhan di penghujung daripada ibadah yang kita tidak pungkiri kekuatannya. Hadirat Allah membuat kau dan aku dekat. I feel you, church. I feel you. And you feeling us too. Anda juga merasakan kami yang ada di sini. Iman kita satu, apalagi kasih. We love you. We miss you. Can't wait to see you. Kami merindukanmu. Tak sabar untuk bertemu dengan Anda semuanya, keluargaku dalam Kristus. Jesus is with you. Yesus bersama denganmu. Kuserahkan jemaatmu Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam anugerah Allah. Kasih karunia dari Bapa, angkat tangan semua. Terimalah kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Firman. Dan cinta kasih yang dicurahkan lewat Roh Kudusnya dalam hati orang percaya. Terimalah dengan iman. Dia beserta denganmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Tak satu pun rambut di kepalamu akan jatuh ke tanah tanpa sepengizinannya. Pergilah membawa anugerah. Hiduplah dalam kasih karunia sesuai doa ini. Dalam nama Yesus. Amin. I want to see Jesus.